Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ada yang sakit? Iya, Pak. Ada yang kena gigi makan tugas? Iya, Pak. Sakit gigi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, angkat tempat duduk dan pakai dilakukan. Segala benda yang menghalangi konsentrasi Anda dalam pembelajaran disingkirkan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, untuk mengambil berkah, mari kita bacakan bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar apa? Fikih, Pak. Belajar fikih. Tadinya kita materi apa? Kepada kita. Kurban akikah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan kita belajar tentang akikah. Yang pertama, ketika nanti anak Bapak belajar, diharapkan anak Bapak bisa mengetahui tentang pengertian kurban, jenis-jenis hewan kurban, cara penyembelihan, kemudian kalau akikah, alasan ada akikah, pengertian akikah, waktu penyembelihan akikah, dan sebagainya. Dan ini penting bagi anak Bapak semua, walaupun sekarang masih dalam bangku sekolah SMP, tetapi nanti ketika sudah beristri ataupun nanti sudah punya uang untuk berkurban, maka anak Bapak perlu paham tentang apa itu kurban ataupun akikah. Jadi di sini Bapak menggunakan media PPT tentang kurban dan akikah, gunanya agar anak Bapak nanti pedoman ataupun ketika Bapak menjelaskan ada atau kan anak Bapak dalam melihat apa sih yang dimaksud kurban atau akikah tersebut. Oke anak-anak, maka kita baru selesai melaksanakan hari raya. Sekarang tanggal berapa dalam bulan Zulhijjah? Dalam bulan Hijriah. Hari ini tanggal 10. 16. Berarti bulan Idul Adha yang 4 hari yang ditasbihkan untuk kita berpuasa dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban sudah selesai. Jadi kalau menyembelih hewan kurban itu waktunya adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Dan kemudian kalau ada apa nanti mendengar tentang kurban atau Idul Fitri, maka kita bandingkan kedua. Disinilah anak Bapak perlu diketahui bahwa di kalangan masyarakat kita banyak salah pemahaman, karena kalau anak Bapak melihat misalnya bagaimana di kampung Sangkot, di rumah Sangkot, di mana lebih meriah Idul Fitri ada di mana? Idul Fitri. Aisyah? Adija? Ya, jawaban Anda semua betul sekali. Ada sapi, Idul Adha, ada sate, dan sebagainya. Jadi pengertian kurban itu kalau kita adalah bagaimana kita menyembelih hewan seperti sapi, unta, kambing atau kerbau sebagai bentuk penghasilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, yaitu pada hari raya Idul Adha. Dan maksudnya sekarang kita membeli hewan kurban, kalau bisa kambing ya kambing, kalau ada uang lebih sapi juga boleh, atau lebih banyak kambingnya diberikan kepada Allah. Kemudian waktu pelaksanaan, ada yang tahu anak kapan waktu pelaksanaan dari apa ini kurban ini? Ya, bisa? 10 Zulhijjah, Pak. 11, 12, dan 13, Pak. Ya. Penyembelihan hewan kurban ini pada hari tasyrik
akan menyembelih di situ. Lalu pertanyaan, bagaimana Pak ketika ada orang menyembelih sebelum masuk tanggal 10, 11 atau 13 ataupun dia lewat tanggal 14 atau 15? Maka dalam sebuah nanti kita anak-anak akan dijelaskan ketika seseorang memotong hewan kurban lewat dari tanggal tersebut pada hari Adha, maka dianggap bukan lagi kurban tetapi sedekah, sama halnya seperti zakat pada Idul Fitri. Ketika Anda mengeluarkan zakat sebelum Ramadan ataupun ketika habis Ramadan ataupun habis hari raya, maka telah dihitung sebagai zakat tetapi sebagai sedekah. Begitu juga dengan kurban ini, misalnya Aisyah tuanya berkurban, akan tetapi karena mungkin Bapak Aisyah mengira lebih cepat lebih baik kan, maka Bapak Aisyah membeli hewan kurban pada tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah, maka hukumnya tidak sah, maka bukan dianggap sebagai hewan kurban, akan tetapi seperti sembelihan biasa ataupun sedekah. Kemudian bagaimana hukum kurban? Nah, hukum kurban dalam beberapa riwayat dijelaskan anak-anak, maka hukum adalah sunnah muakkad. Ada yang sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan atau bisa kita istilahkan sunnah ataupun perbuatan yang sering dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kebalikan dari ghairu muakkad, yaitu yang tidak terlalu sering dilaksanakan. Jadi dalam kurban ini maka ada situasi di mana kita diwajibkan untuk berkurban atas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalilnya surah Al-Kautsar ayat 2 dan berbunyi pertama kata inna sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah. Ini merupakan yang kita sebagai Islam untuk menaikkan kepada kurban. Nanti ketika ada bertanya orang muslim itu berkurban atas dasar apa? Maka ini dari yang dikatakan Al-Kautsar ayat 2, maka berkurbanlah karena Tuhanmu. Karena kita lanjut. Ketentuan hewan kurban. Nah, untuk hewan kurban ini apa saja? Boleh ayam? Tidak. Bebek? Bebek boleh? Tidak. Lembu? Boleh. Kerbau? Boleh. Sapi? Boleh. Unta? Boleh. Merupakan jenis yang dianjurkan. Kecuali domba yang paling disunahkan untuk dikurbankan. Kemudian usianya dalam kurban ini hewannya ada usia, jangan nanti ketika melahirkan dan dikurbankan. Bisa? Tidak. Ada ketentuan yang diharuskan dalam kurban ini seperti usianya minimal 1 tahun atau dikambing 1 tahun unta. Ada unta di Indonesia? Tidak. Kita ada di Arab Saudi ataupun di negara. Yang usianya adalah 5 tahun. Berbeda dengan kambing yang tahun atau tahun. Kemudian sapi atau kerbau umur 2. Jadi kambing domba 1 tahun, unta 5 tahun, dan kemudian adalah sapi atau kerbau 2 tahun. Kemudian dalam kurban ini Pak, bolehkah hewannya tentunya patah? Tidak. Boleh hewannya cacat? Tidak. Maka kurus boleh? Tidak. Dalam kurban ini maka hewan harus sehat, tidak boleh cacat, kemudian lanjutnya tidak boleh patah atau sebagainya. Yang penting bagaimana ketentuan hewan itu harus sesuai dengan Islam, sehat, tidak kurus dan sebagainya. Kemudian kurban. Kemudian pertama dengan berkurban apa-apa sebagai keimanan kepada Allah. Seperti yang terkurban dari kata korban, kalau banyak beribu takriban, kalau dalam artiannya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbagi kepada sesama. Dengan berkurban kita sudah berbagi pada
saudara kita yang tidak pernah berkendali, mungkin kita tahu sudah ada acara perayaan dan sebagainya ataupun pesta-pesta. Kemudian bagi penerima daging adalah bagaimana kita senangkan hatinya, karena dalam perjalanan kita jika kita menyenangkan orang lain maka pahala yang terdapat dari Allah sangat banyak. Kemudian selanjutnya anak-anak adalah akikah. Ketika menyenangkan akikah, apa yang diberikan oleh anak-anak? Maka kambing dilaksanakan setelah kelahiran anak hingga setelah hari ke-7, Pak. Ya. Kemudian 14 dan 10. ya. Akikah itu adalah perayaan kita membeli hewan domba, kambing untuk menyambut kelahiran anak atau perempuan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada bapak tidak ada seorang anak lahir di kampungnya, kemudian ke-7 hariannya dia membeli kambing janda ataupun dua, maka ini merupakan akikah yang kita laksanakan. Jadi kalau kita pada sekali banyak rumah-rumah jagal yang menyediakan jasa dengan akikah untuk menunda orang-orang akikah. Kemudian hukum akikah adalah sunnah. Sunnahnya bagi orang-orang yang diberikan rezeki lebih untuk melaksanakan akikah kepada anaknya pada hari berapa? Hari ke-7, 14, 21, ataupun nanti belum ada atau ada rezeki walaupun sudah besar boleh dilaksanakan akikahnya. Jadi pada dasarnya tapi kali ini kita menunaikan sebagai bentuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak tersebut. Kemudian anak-anak dalam ini dalilnya adalah seperti dari riwayat berikut yang artinya bahwa semua anak baik terkait dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya sembelih hewan kambing, kemudian dicukur rambutnya dan kemudian namanya. Kalau anak mungkin pernah di saudaranya itu ada nanti bijana, itu ada piring ataupun gelas, letakkan rambutnya, tidak ada gunting untuk rambutnya. Kemudian nanti akan membacakan semil kita bersama billah ini dan sangkot al-Fatihah. Maka dengan al-Fatihah tersebut maka sah nama sangkot adalah yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi itu merupakan di mana kita berikan nama al-kalam tua, bahwa nama itu merupakan doa dari orang tua kita kepada kita. Jadi merupakan dasar bagaimana kita sunahkan untuk berakikah dalam kehidupan sebagai seorang orang tua. Kemudian adalah syarat. Bagaimana syarat dalam akikah ini? Ada beberapa syarat. Yang pertama untuk perempuan satu kambing, laki-laki dua kambing. Kok ada pertanyaan ini? Pak, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Apakah diskriminasi? Tidak. Ini kalau kita berbicaranya berdasarkan dari teratur yang ada dari kebiasaan orang Arab dahulu yang lebih memuliakan laki-laki. Mana orang Arab dahulu dalam kebiasaan mereka membeli hewan itu lebih banyak pada laki-laki ataupun nikmat ataupun rezeki banyak lebih kepada laki-laki dan perempuan. Maka ketika Nabi datang tidak serta-merta menghilangkan, tetapi ada adaptasi terhadap kebiasaan tersebut. Maka saat ini laki-laki dua, perempuan satu. Kemudian waktu penyembelihan, kapan anak? Waktu ke-7. Kemudian hari ke-14, kemudian hari 21. Ketika belum ada Pak, boleh saya tetap bekerja, tidak sedang diri sendiri, boleh. Kita dan sunahkan berakikah. Tapi kalau tidak mampu kita laksanakan. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat ataupun hikmah akikah, ada beberapa hikmah yang Bapak katakan ketika nanti melaksanakan akikah. Yang pertama, sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas
sungguh akan bertambah jika utuh tetap bersama diri. Jadi dengan modal akikah adalah upaya bagaimana nikmat itu kita syukuri dan Allah menambah nikmat kepada kita. Kemudian nanti sayang dengan akikah adalah bagaimana menunjukkan kasih orang tua kepada anak, karena sambat ketika lain dinikahkan oleh orang tuanya ataupun Aisyah ataupun Khadijah, maka itu adalah bukti orang tua Khadijah sampai ataupun Aisyah sayang kepada anak bapak sekalian. Jadi itu merupakan sebuah perwujudan dari bukti kasih orang tua. Kemudian persaudaraan. Dengan akikah kita berbagi dengan saudara kita yang masak, yang kita ingin dimasak, kemudian dengan kurban yang dalam keadaan kentang ataupun baik dalam keadaan menteri atau kresek, kemudian dengan akikah yang dilakukan dalam keadaan masak, baik dalam keadaan masak ataupun diundang orang kampung kalau di daerah kita diundang untuk makan sambal. Kemudian selanjutnya kurban dan akikah saling berkaitan, di mana keduanya ini adalah sebagai bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan berkurban kita berkaitan diri kepada Allah. Kemudian dengan kurban adalah bagaimana kita memelihara, dengan akikah memelihara anak. Sahabat, apa anak bapak perbedaan dari kedua ini? Kalau kurban itu apa perbedaannya dengan akikah? Pertama, kalau akikah dilaksanakan setelah hari ke-7 yang ke-31, sedangkan kurban dilaksanakan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. ada perbedaan antara kedua, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan kurban adalah sebagai bentuk cinta kita. Kalau keseluruhan di sini, Bapak sampaikan kepada Bapak sekalian supaya lebih paham tentang kurban kita. Pertama, dengan kurban adalah sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang dilaksanakan pada tanggal 11, 10, serta 13 Zulhijjah. Ini akikah adalah kita melakukan sebagai sebuah atas jalan anak. Jadi ketika melihat Bapak rezeki kita serahkan jika ataupun kurban. Jadi anak kita lakukan karena kita yang kurang berkenan, maka Bapak memberikan kepada sekalian untuk lebih memahami tentang kurban kita dan yang menjelaskan di minggu depan. Bapak minta